Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ustaz J. Pada kali ini kita akan membahas babul fa'ili. Sedangkan di dalam beberapa video sebelumnya sudah kita bahas tentang isim, fi'il dan huruf dan beberapa tanda i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Babul fa'ili. Al-fa'ilu huwal ismul marfu'u mazkuru qablahu fi'luhu. Wa huwa ala qismaini dhamirun wa mudmarun. Zahirun wa mudmarun. Bermula ini itu bab fa'il. Bermula fa'il, dianya fa'il itu isim yang marfu yang disebutkan pada sebelumnya fa'il akan fi'ilnya fa'il. Wahwa dan bermula adanya fa'il ala qismaini di atas dua pembahagian. Yang pertama zahir dan yang kedua mudmar. Sebelum kita menjelaskan ta'rif fa'il pada istilah ilmu nahwu, yang pertama kita jelaskan fa'il pada lughah. Kalau fa'ilun menurut pada lughahnya adalah fa'ilun. Adalah pada lughah adalah pelaku perbuatan. Yang melakukan perbuatan tersebut dinamakan fa'il. Misalnya daraba Zaidun. Daraba Zaidun. Telah memukul oleh si Zaid. Jadi yang melakukan perbuatan pukulan adalah si Zaid. Maka Zaid ini dikatakan dengan si fa'il. Dan contoh qala Muhammadun. Telah berkatalah Nabi Muhammad. Yang melakukan perbuatan perkataan, yang berkata adalah Nabi Muhammad. Berarti fa'il. Jadi yang dikatakan dengan fa'il pada lughah adalah yang melakukan perbuatan tersebut. Berarti yang melakukan perbuatan memukul adalah si Zaid. Yang melakukan perbuatan perkataan adalah Muhammad. Misalnya nasara Zaidun. Nasara Amrun contoh. Telah menolong oleh si Umar. Berarti si Umar ini yang melakukan perbuatan pertolongan. Jadi yang melakukan perbuatan dikatakan dengan fa'il. Jadi yang melakukan perbuatan pertolongan adalah si Umar. Berarti Umar ini dikatakan dengan fa'il. 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 Ini fa'il pada lughah. Karena perbedaan fa'il pada lughah dengan pada istilah itu tidak jauh perbedaannya. Sedangkan fa'il pada istilah adalah dianya fa'il itu isim yang marfu. Yang dikatakan dengan fa'il pada istilah adalah yang pertama kalimat isim. Yang menjadi fa'il yang pertama kalimat isim. Yang kedua isim tersebut berbaris marfu. Marfu. Yang ketiga disebutkan pada sebelumnya fa'il akan fi'ilnya. Fi'il. Yang ketiga fi'il. Kita bikin fi'il. Jadi yang dikatakan dengan fa'il adalah yang pertama dia kalimat isim. Ingat di dalam beberapa video sebelumnya sudah kita bahas tentang isim dan tanda-tandanya isim. Contoh kita kasih contoh yang pertama qama Zaidun. Qama Zaidun. Ini fa'il. Zaidun adalah fa'il. Kenapa dikatakan dengan Zaidun fa'il?
Karena yang dikatakan dengan fa'il adalah yang pertama dia harus kalimat isim. Zaidun dia adalah isim. Mana tanda isimnya? Yang pertama tanwin. Ingat, salah satu daripada tanda isim adalah tanwin ataupun baris dua. Yang kedua berbaris marfu. Ingat, marfu. Marfu ada yang marfu menggunakan dhammah, waw, alif dan nun. Ya, sudah kita bahas di dalam video sebelumnya perihal marfu. Ini marfu menggunakan dhammah. Berarti Zaidun ini sudah mempunyai dua syarat untuk menjadi fa'il. Seterusnya yang disebutkan pada sebelumnya fa'il akan fi'ilnya. Nah, ini adalah fi'il. Qama adalah fi'il madhi. Ya. Qama adalah fi'il madhi. Ya, di dalam video sebelumnya sahabat sudah kita bahas juga tentang bab fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar juga sudah kita bahas di dalam video sebelumnya. Jadi kesimpulannya, qama Zaidun, telah berdirilah si Zaid. Jadi kalau pada lughah, fa'il pada lughah adalah yang melakukan perbuatan. Qama Zaidun, siapa yang melakukan perbuatan berdiri? Telah berdirilah si Zaid. Si Zaid adalah pelaku yang melakukan perbuatan berdiri. Maka cocok dikatakan dengan fa'il. Ya. Kalau pada istilahnya, Zaidun ini ke fa'il. Kenapa? Karena yang dikatakan dengan fa'il, dia pertama kalimat isim. Zaidun kalimat isim. Yang kedua dia berbaris marfu, marfu'nya menggunakan dhammah. Dan yang kedua disebutkan pada sebelumnya Zaidun akan fi'ilnya. Ini adalah fi'il. Ya, qama adalah fi'il. Qama fi'il madhi, kerja daripada fi'il merafa'kan fa'il. Jadi yang tukang membaris rafa'kan fa'il adalah fi'il. Ya, karena kerja daripada fi'il merafa'kan fa'il. Ya. Ya, merafa'kan fa'il. Kerja daripada fi'il madhi merafa'kan fa'il dan menasabkan maf'ul. Sini cuma kita bikin cuma ada fa'ilnya aja. Ya. Dan yaqumu Zaidun. Ya, yaqumu Zaidun, yang berdirilah si Zaid. Jadi Zaidun ini dia menjadi fa'il. Kenapa? Karena yang dikatakan dengan fa'il adalah isim yang marfu yang disebutkan pada sebelumnya akan fi'ilnya. Zaidun dia isim. Yang kedua dia marfu menggunakan dhammah. Dan yang ketiga sebelumnya ada fi'il. Yaqumu adalah fi'il mudhari'. Kerja daripada fi'il mudhari' merafa'kan fa'il. Berarti Zaidun ini berbaris marfu, marfu'nya menggunakan dhammah. Kenapa? Karena di belakangnya ada fi'il. Ini contoh fi'il mudhari'. Kerja daripada fi'il madhi dan fi'il mudhari', kerjanya merafa'kan fa'il, membaris dhammahkan Zaidun. Tidak boleh Zaidan, tidak boleh Zaidin, karena di belakangnya ada fi'il. Kerja daripada fi'il merafa'kan fa'il. Kalau Zaidun ini dia rafa' menggunakan dhammah. Nah, begitu pula contoh seterusnya, wa qama Zaidani. Qama juga fi'il madhi, kerjanya merafa'kan fa'il. Zaidani ke fa'il. Hukum fa'il marfu, alamat rafa adalah alif karena isim tasniyah. Karena rafa mempunyai 4 tanda. Yang pertama rafa dengan dhammah, rafa dengan waw, rafa dengan alif. Ya, ini contoh yang rafa'nya menggunakan alif. Ya, agar terlebih jelas, sahabat biasa mengoreksi kembali video sebelumnya tentang marfu. Ya. Dan yaqumu Zaidani. Zaidani juga. Zaidani ke fa'il. Kenapa? Karena dia yang pertama isim.
Yang kedua marfu', marfu'nya menggunakan alif dan di belakangnya ada fi'il. Yaqumu fi'il mudhari'. Begitu pula qama zaiduna. Qama fi'il madhi, zaiduna ke fa'il. Hukum fa'il marfu', marfu'nya menggunakan waw karena rafa' mempunyai 4 tanda, dhammah, waw, alif dan nun. Ini marfu'nya menggunakan waw karena dia jamak muzakkar. Dan yaqumu zaiduna juga begitu. Dan wa qama rijalun, telah berdirilah laki-laki. Jadi yang melakukan perbuatan berdiri adalah si rijal ini. Dan berarti cocok rijal ini kita kasih dia menjadi fa'il karena dia yang melakukan perbuatan berdiri. Itu pada lughahnya. Kalau pada istilahnya dia kalimat isim. Yang kedua rijalun ini dia marfu' menggunakan dhammah. Yang ketiga di belakangnya ada fi'il. Dan yaqumu rijalun wa qamat hindun juga begitu. Qamat adalah fi'il madhi, hindun fa'il. Telah berdirilah si hindun. Si hindun yang melakukan perbuatan berdiri. Hindun ini kalimat isim, tanda isimnya dhammah. Dan dia marfu', tanda isimnya tanwin, marfu'nya menggunakan dhammah dan di belakangnya ada fi'il, qamat adalah fi'il. Dan taqumu hindun, qamatil hindani, wa taqumu hindani, wa qamatil hindatu dan seterusnya. Fi'il jadi contohnya sampai ini contoh zahir. Seterusnya fi'il terbagi menjadi dua. Ada fi'il zahir dan ada fi'il mudmar. Kalau fi'il zahir contohnya qama zaidun. Yang dikatakan dengan zahir adalah qama zaidun, contoh fi'il zahir. Yang dikatakan dengan zahir adalah dapat kita lihat fa'ilnya. Fa'ilnya zaidun. Ini semuanya contoh zahir. Zaidun. Kan dapat kita lihat yaqumu zaidun. Kalau contoh mudmar, fa'ilnya tidak dapat dilihat. Contoh ataupun yang dikatakan dengan mudmar, fa'ilnya tidak dapat dilihat. Contoh yang mudmar. Qala. Berjumpa di dalam kitab qala. Cuma satu qala. Yang menjadi fa'ilnya adalah isim dhamir. Maksudnya di dalam qala ini ada dia mengandung huwa. Huwa isim dhamir. Ataupun kita ambil contoh sini aja. Dan bermula mudmar itu 12. Yang pertama darabtu. Tu ini adalah isim dhamir, bukan isim zahir. Contoh isim zahir seperti zaidun, hindun, qama rijalun, ini semuanya contoh isim zahir. Dan contoh yaqumu akhuka. Jadi yaqumu fi'il, akhu adalah fa'il. Akhu adalah fa'il isim yang 5. Fa'ilnya zahir. Termasuk dalam kategori fa'il zahir. Lantas mengapa akhu ini kita dijadikan fa'il? Karena pada ketika kita memberi maknanya yaqumu akhuka, telah berdirilah saudara engkau. Siapa yang melakukan perbuatan berdiri? Perbuatan berdiri dilakukan oleh saudara engkau. Jadi akhu ini cocok kita jadikan dia menjadi fa'il karena syarat fa'il adalah isim. Akhu ini dia kalimat isim, isimnya 5. Dan yang kedua dia marfu' menggunakan waw dan di belakangnya ada fi'ilnya. Yaqumu adalah fi'il. Dan begitu pula qala ghulami. Telah berkatalah hambaku. Qama ghulami, telah berdirilah hambaku. Jadi yang melakukan perbuatan berdiri adalah si hamba. Dan si hamba ini dia kalimat isim. Tanda isimnya adalah mudhaf. Dan di belakangnya ada fi'il. Dan alamah rafa'nya takdir. Dan ghulami.
wa ma asbaha zalika. Ya. Dan mudmar itu 12. Yang pertama darabtu. Darabtu contoh fiil mudmar. Ya. Darabtu. Ya, darabtu contoh fiil mudmar. Asal daripada darabtu adalah daraba tu. Apabila sudah digabungkan semuanya, maka jadilah darabtu. Ya, jadi tu ini fa'il mudmar. Mudmar maknanya aku pukul. Darabtu maknanya aku pukul. Yang melakukan perbuatan pukulan siapa? Adalah si aku. Aku yang melakukan perbuatan pukulan. Berarti aku menjadi fa'il. Tu ini bermakna aku. Karena ini termasuk dalam fa'il dhamir. Ya, jadi tu ini cocok dia jadikan fa'il. Kenapa? Karena tu yang bermakna aku ini yang melakukan perbuatan pukulan. Ya, darabtu. Dan tu ini dia kalimat isim. Tu isim dhamir. Ya. Dan dia berbaris marfu. Marfu'nya pada bina di atas rafa. Bina di atas dhammah pada mahal rafa ke fa'il. Ya, begitu pula darabna, kami pukul. Yang melakukan perbuatan pukul adalah si kami. Dan darabta, engkau pukul. Yang melakukan perbuatan pukul adalah si engkau. Dan darabti, darabtuma, telah memukul oleh kedua-duanya. Ya, berarti tuma ini mengandung makna huma isim dhamir. Nah, insyaallah dalam lain kali kita akan membahas tentang isim dhamir. Ya. Dan begitu pula darabtum. Darabtum maknanya engkamu memukul, telah engkau pukul. Nah, berarti yang melakukan perbuatan pukulan adalah si engkau. Ya. Dan darabtuna, telah memukul ia beberapa orang perempuan. Jadi yang melakukan perbuatan memukul adalah si beberapa orang perempuan. Dan daraba. Ya, contoh daraba. Daraba. Nah, ini kan tidak ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah huwa, dhamir dalam yang dikandung oleh huwa. Ya. Darabat, darabana, darabu, darabna. Jadi istilah haji ini adalah fi'il madhi semuanya. Daraba, daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, darabata, darabatuma, darabatum, darabati, darabatuma, darabatunna, darabatu, darabna. Ingat, itu adalah, ini semua adalah fi'il madhi. Yang mana kerja daripada fi'il madhi merafa'kan fa'il. Ya. Madhi merafa'kan fa'il. Merafa'kan fi'il madhi merafa'kan fa'il. Jadi apabila terdapat fi'il madhi, maka setelah fi'il madhi tersebut adalah fa'il. Contoh nasara. Nasara adalah fi'il madhi. Ya, setelah nasara pasti ada fa'ilnya. Nasara adalah nama perbuatan. Setelah perbuatan pasti ada orang yang melakukan perbuatan. Boleh jadi yang menjadi fa'ilnya isim zahir, Zaidun. Zaidun zahir. Boleh jadi yang menjadi fa'ilnya mudmar. Contoh nasartu. Menjadi kalau mudmar menjadi nasartu. Aku tolong. Ya. Kalau nasara Zaidun, telah menolong oleh si Zaid. Telah menolonglah si Zaid. Ini fa'il zahir. Kalau nasartu, tu ini fa'il mudmar. Ya. Singkatnya, fa'il mudmar yang menjadi fa'il adalah isim dhamir.
Jadi kesimpulannya yang dikatakan dengan fa'il isim yang marfu yang disebutkan sebelumnya fi'il. Jadi kebiasaannya setelah fi'il pasti ada fa'il. Sebelum fa'il pasti fi'il. Boleh jadi itu fi'il madhi, mudhari dan fi'il amar. Ya. Begitulah yang dikatakan dengan fa'il. Wallahu a'lam bishawab.